Salam saudaraku, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan kembali untuk melangsungkan ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Tidak lupa juga saya menyapa umat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, ataupun Facebook, di dalam negeri ataupun di luar negeri, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita malam ini dan seterusnya. Puji Tuhan, segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari kitab Rut pasal pertama, Rut 1 ayat yang ke-19. Silahkan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ya. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Ketika Rut dan Naomi masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Ketika Rut dan Naomi masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Puji Tuhan. Rut 1 ayat 1 dan 4. Rut 1 ayat 1 dan 4. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Terus keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Naomi dan Elimelek suaminya serta kedua anaknya Mahlon dan Kilion meninggalkan Betlehem kira-kira 10 tahun lamanya. Kira-kira 10 tahun lamanya. Naomi dan Elimelek suaminya serta kedua anaknya Mahlon dan Kilion meninggalkan Betlehem. Mereka pergi ke Moab dan menetap sebagai orang asing di sana kira-kira 10 tahun lamanya. Kurang lebih 10 tahun lamanya. Puji Tuhan. Itu sebabnya pada saat Rut dan Naomi kembali ke Betlehem, gemparlah seluruh kota Betlehem. Amin. Gemparlah seluruh kota Betlehem. Ayat 19 kembali dibaca. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Puji Tuhan. Dalam suasana yang menggemparkan itu, perempuan-perempuan Betlehem bertanya, Naomi kah itu? Dalam suasana yang menggemparkan itu, perempuan-perempuan Betlehem bertanya, Naomi kah itu? Puji Tuhan. Kita harus mengetahui mengapa perempuan-perempuan Betlehem bertanya seperti itu. Puji Tuhan. Kita harus mengetahui mengapa perempuan-perempuan Betlehem bertanya seperti itu. Matius pasal 2 ayat 6. Matius pasal 2 ayat 6. Matius pasal 2 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda. Terus engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Terus karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dalam suasana yang menggemparkan itu tadi, perempuan-perempuan Betlehem bertanya, Naomi kah itu? Kemudian di sini kita harus mengetahui mengapa perempuan-perempuan Betlehem bertanya seperti itu. Kelahiran Yesus di Betlehem menunjukkan bahwa Betlehem adalah rumah roti. Amin, saudaraku. Kelahiran Yesus di Betlehem menunjukkan bahwa Betlehem adalah rumah roti. Ayat 16.
Ketika Herodes tahu Ya. bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, Ya. ia sangat marah. Ya. Lalu dia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, Ya. yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, Ya. sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Boleh sampai ayat 18. Terus? Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ya. Terdengarlah suara di Rama, Tangisan oleh karena sengsara, penderitaan. Terus? tangis dan ratap yang amat sedih. Ya. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, Ya. mereka tidak ada lagi. Puji Tuhan. Bethlehem juga berbicara tentang sengsara salib. Amin, saudaraku. Amin. Bethlehem juga berbicara tentang sengsara salib. Ayat 2, kelahiran Yesus di Bethlehem menunjukkan bahwa Bethlehem adalah rumah roti. Ayat 16, Bethlehem juga berbicara tentang sengsara salib. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 59, Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 59, 3 kali di situ, 3 kali Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Di dalam Injil Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan ayat 59, di situ 3 kali Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Akulah roti hidup. 1, Injil Yohanes 6 ayat 35. 2, Yohanes 6 ayat 48. 3, Yohanes pasal 6 ayat 51. Amin, saudara. Amin. Sekarang kita lanjut membaca Injil Yohanes 6 ayat 38. Injil Yohanes 6 ayat 38. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Roti hidup. Roti hidup. Sebab aku telah turun dari surga. Aku telah turun dari surga. Terus? Bukan untuk melakukan kehendakku, Iya. tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Puji Tuhan. Kemudian dengan jelas Yesus berkata, "Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku artinya Yesus harus menanggung penderitaan di atas kayu salib. Melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku artinya Yesus harus menanggung penderitaan di atas kayu salib. Amin, saudara. Amin. Ayat 39 sampai dengan ayat 40. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, Ya, 39 sampai 40. yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, Ya. tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Dibangkitkan akhir zaman. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, Ya. yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, Ya. dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Puji Tuhan. Kesimpulannya, wujud dari roti hidup adalah sengsara salib. Amin, saudaraku. Amin. Kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan di atas tadi, bahwa wujud dari roti hidup adalah sengsara salib. Itulah Injil Yohanes Matius pasal 2 ayat 6 dan ayat 16. Ya, amin, saudaraku. Wujud dari roti hidup adalah sengsara salib. Kuasanya adalah orang-orang yang percaya padanya tidak terhilang, tetapi dibangkitkan pada akhir zaman. Ya. Kesimpulannya, wujud dari roti hidup adalah sengsara salib. Kemudian kuasanya ialah orang-orang yang percaya padanya tidak terhilang, tetapi dibangkitkan pada akhir zaman. Sama dengan memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Ya. Dia, Terus? karena Ia telah mengatakan, Ya. Akulah roti yang telah turun dari surga. Ya. Namun di sini kita melihat orang-orang Yahudi bersungut-sungut. Ya. Bersungut-sungut terhadap roti hidup, roti yang turun dari surga.
Tanda bahwa mereka tidak percaya kepada salib dan kuasanya. Orang-orang Yahudi bersungguh-sungguh. Tanda bahwa mereka tidak percaya kepada salib dan kuasanya. Puji Tuhan. Saudaraku, orang yang tidak menyadari bahwa hidup ini karena kemurahan Tuhan, maka kehidupan yang semacam ini kerap kali bersungut-sungut, ngomel menggerutu, mempersalahkan Tuhan, situasi keadaan, mempersalahkan ibadah dan pelayanan. Apalagi dengan kegiatan-kegiatan yang banyak, apalagi disertai dengan pengorbanan dalam bentuk tenaga dan materi. Orang yang semacam ini kerap kali bersungut-sungut. Tanda bahwa mereka tidak percaya kepada salib dan kuasanya. Amin, saudaraku. Sekarang kita akan melihat apa yang menyebabkan orang-orang Yahudi tidak percaya kepada salib dan kuasanya. Roti hidup, roti yang turun dari surga. Ayat 42. Kata mereka, Ya. Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, Ya. yang ibu bapaknya kita kenal? Ya. Bagaimana dia dapat berkata, Ya. Aku telah turun dari Ya. surga? Orang-orang Yahudi berkata, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Perkataan ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi adalah manusia duniawi yang hidup secara manusiawi. Manusia dalam kurung manusia daging atau manusia lahiriah. Manusia daging atau manusia lahiriah berpikir berpikir juga secara manusiawi. Pikirannya hanya tertuju kepada perkara-perkara lahiriah. Itu manusia duniawi yang hidup secara manusiawi. Pikirannya hanya tertuju kepada perkara-perkara lahiriah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 54 sampai dengan ayat 58. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Ya. ia mempunyai hidup yang kekal, Ya. dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, Terus dan darahku adalah benar-benar minuman. Yesus yang disalibkan, tubuhnya adalah makanan, darah yang tercurah minuman. Terus Barang siapa makan dagingku Ya. dan minum darahku, Terus ia tinggal di dalam aku, Ya. dan aku di dalam dia. di dalam aku di dalam dia. Terus Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, Ya. dan aku hidup oleh Bapa. hidup oleh Bapa, itu namanya satu. Terus Demikian juga barang siapa yang memakan aku, Ya. akan hidup oleh aku. Terus Inilah roti yang telah turun dari surga. roti hidup, roti yang turun dari surga. Terus Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, Ya. dan mereka telah mati. mati. Terus Barang siapa makan roti ini, Ya. dia akan hidup selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Oleh karena persungutan dari orang-orang Yahudi ini, Yesus kembali memberitahukan tentang kuasa salib kepada orang-orang Yahudi. Ya. Oleh karena persungutan dari orang-orang Yahudi, Yesus kembali memberitahukan tentang kuasa salib kepada orang-orang Yahudi sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. 1. Dibangkitkan pada akhir zaman. Dalam kurung ayat 54. 2. Menjadi satu dengan Tuhan. Dalam kurung ayat 56. 3. Hidup selama-lamanya. Dalam kurung ayat 58. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau Tuhan kembali saudaraku memberitahukan tentang kuasa salib kepada orang-orang Yahudi, itu adalah panjang sabarnya Tuhan dalam tanda kasih sayang dan kasih setia Tuhan. Demikian halnya dalam persungutan kita, di tengah-tengah pengikutan dan pengiringan kita kepada Tuhan. Namun Tuhan tetap dengan panjang sabarnya memberitahukan, mengajari kita, mendidik, mengajar kita lewat pengajaran salib. Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya kita memperoleh hidup kekal. Amin, saudaraku. Bukankah kita ini orang yang paling sering bersungut-sungut, ngomel, ngedumel apabila situasi tidak sesuai dengan keinginan di hati?
Namun lihatlah, sampai pada malam ini Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya, mengajari kita, mendidik kita dengan pengajaran salib. Dan kita boleh merasakan kuasanya. Itu kemurahan dari Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Supaya pada akhirnya kita dibangkitkan pada akhir zaman, menjadi satu dengan Dia, seperti Bapa satu dengan anak. Ada satu kesatuan yang tidak terpisahkan, kemudian memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal, hidup sampai selama-lamanya. Maka kita harus menghargai panjang sabarnya Tuhan, dalam tanda kasih sayang, kasih setianya. Ya, amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Injil Matius pasal yang ke-2 ayat 6. Injil Matius pasal 2 ayat yang kita baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, terus engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Terus, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ya. Tadi Betlehem berbicara tentang dua hal, yaitu satu, rumah roti, dua, berbicara tentang sengsara salib. Amin, saudaraku. Amin. Selain itu, Betlehem adalah tanah Yehuda. Selain berbicara tentang dua perkara di atas, Betlehem adalah tanah Yehuda. Betlehem adalah tanah Yehuda. Yehuda menunjuk raja-raja. Yehuda menunjuk raja-raja. Injil Matius 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua dan 6. Matius 1 ayat 1 sampai 2 dan 6 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Silsilah Yesus Kristus. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus. Iya. Anak Daud, anak Abraham. Terus Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda. 12 anak. Yang pertama Ruben, Simeon, Levi, Yuda, dan Naftali, dan seterusnya. Terus dan saudara-saudaranya. Ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ya, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dengan perincian sebagai berikut. Silsilah Yesus Kristus sebagai berikut. Abraham, kemudian memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Lalu Yakub memperanakan 12 anak. Itulah 12 keturunan Israel. Itulah 12 nenek moyang Israel. Tetapi Daud itu adalah keturunan dari Yehuda, anak keempat dari Yakub. Amin, saudaraku. Amin. Ya, Daud adalah keturunan dari Yehuda, anak keempat dari Yakub. Puji Tuhan. Lebih rinci, Injil Matius 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan. Ada 14 keturunan. Perhatikan. Terus dari Abraham sampai Daud. 1 Abraham sampai Daud, 14 keturunan. Terus 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Ya. 2 Daud sampai pembuangan ke Babel. 14 keturunan. Terus dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Pembuangan ke Babel sampai Kristus. Juga 14 keturunan.
Puji Tuhan. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan. Seluruhnya ada 3 kali 14 keturunan. 1, Abraham sampai ke Daud, itu 14 keturunan. Kemudian 2, Daud sampai ke pembuangan ke Babel, 14 keturunan. 3, pembuangan ke Babel sampai Kristus, itu ada 14 keturunan. Saudaraku, dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus, itu berbicara tentang kemenangan dan kelepasan. Habis, saudaraku. Amin. Itu berbicara tentang kemenangan dan kelepasan. Saudaraku, itulah silsilah Yesus Kristus. Itulah keberadaan daripada raja-raja. Amin, saudaraku. Itulah keberadaan daripada raja-raja. Saya ulangi ya, dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus, itu berbicara tentang kemenangan dan kelepasan. Jadi raja-raja, kalau berbicara tentang raja-raja, berarti mengalami kelepasan dan kemenangan. Amin, saudaraku. Amin. Wahyu 5 ayat 5. Kita lebih jauh, lebih rinci kembali kita melihat melihat tentang raja-raja. Raja-raja. Wahyu 5. Tadi Yehuda menuju raja. Puji Tuhan. Haleluya. Silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Tadi dimulai dari Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan 12 anak. Tetapi Daud, silsilah Daud berasal dari Yehuda, anak keempat dari Yakub. Amin, saudaraku. Amin. Sampai nanti Yesus lahir menjadi raja, tetapi di situ disebut Kristus atau kepala, pemimpin. Kesimpulannya berbicara tentang raja-raja, berbicara tentang kemenangan dan kelepasan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, di sini kita perhatikan kembali untuk lebih mengerti tentang raja-raja. Jadi Yesus itu keturunan Daud dari garis keturunan Yehuda. Itu sebabnya Yesus menuju raja-raja. Kalau berbicara raja berarti berbicara tentang kelepasan dan kemenangan. Amin, saudaraku. Wahyu 5 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, Ya. jangan kau menangis. Ya. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda. Singa itu berbicara raja Yehuda. Untuk lebih meyakinkan kita bahwa Yehuda itu adalah raja, singa Yehuda terus yaitu tunas Daud. Tunas Daud, itulah Yesus telah menang. Terus sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh mata. Singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Jadi berbicara tentang raja-raja, ada berbicara tentang kemenangan dan kelepasan. Amin, saudaraku. Berbicara tentang kemenangan dan kelepasan. Apa bukti kemenangan? Tanda kemenangan atau bukti kemenangan. Tadi singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah berkemenangan. Buktinya, ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Buktinya, ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Artinya, terjadi pembukaan rahasia firman yang berkuasa untuk menyingkapkan segala yang terselubung. Berarti dosa
dosa dibongkar dengan tuntas. Pendeknya, berkemenangan terhadap 3 seteru yang menimbulkan dosa. Jadi kita mengambil kesimpulannya, berkemenangan terhadap 3 seteru yang menimbulkan dosa, yaitu 1. Daging dengan keinginannya, 2. Setan, yaitu roh jahat dan roh najis, 3. Dunia dengan segala arusnya, yaitu kerajaan dunia dan kemegahannya. Jadi 3 hal inilah yang menimbulkan dosa, yang menjadi seteru. Tetapi dalam hal ini, singa dari suku Yehuda telah berkemenangan terhadap dosa yang ditimbulkan oleh 3 seteru. Daging dengan keinginannya, setan itulah roh jahat dan roh najis, kemudian dunia dengan kemegahannya, kerajaan dunia, dunia dengan arusnya, yaitu kerajaan dunia dan kemegahannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sejauh ini dapat dipahami? Haleluya. Itu berbicara raja. Yehuda menunjuk raja-raja. Dan kalau kita berbicara raja, berbicara tentang kemenangan. Apa buktinya? Dosa dibongkar dengan tuntas. Yang menimbulkan dosa ada 3 sebagai seteru. Daging dengan keinginannya, 2. Setan itulah roh jahat najis, 3. Dunia dengan arusnya, yaitu kerajaan dunia dan kemegahannya. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Haleluya. Wahyu 5 lanjut pada ayat yang ke-10. Dan kau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Raja-raja dan imam-imam memerintah sebagai raja di bumi. Raja-raja dan imam-imam memerintah sebagai raja di bumi. Ini adalah tanda kemenangan dan kelepasan terhadap seteru yang menimbulkan dosa tadi. Terhadap 3 seteru yang menimbulkan dosa tadi. Ya, amin. Puji Tuhan. Itu raja-raja dan imam-imam memerintah sebagai raja. Memerintah sebagai raja, itu adalah tanda kemenangan dan kelepasan terhadap 3 seteru yang menimbulkan dosa tadi. Pendeknya, melayani Tuhan adalah suatu kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa. Tetaplah berada di dalam kedudukan yang tinggi. Jangan tinggalkan ibadah dan pelayanan, supaya mengalami kelepasan dan kemenangan terhadap 3 seteru yang menimbulkan dosa tadi. Jadi bagi seorang imam, kalau dia dengan berani atau nekat untuk meninggalkan pelayanan, itu sama dengan bunuh diri. Sementara kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Tadinya sudah berada di kedudukan yang tinggi dan istimewa, tapi dia dengan berani turun dari sana, itu sama dengan bunuh diri. Kalau saudara perhatikan, seorang pemuda yang meninggalkan, turun dari Yerusalem turun ke Yeriko, hanya persoalan daging. Di tengah jalan dia babak belur, dihajar oleh penyamun-penyamun. Tidak cukup, tidak berhenti sampai di situ. Segala harta bendanya dirampas oleh para penyamun-penyamun. Amin, saudara. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Sebab itu seorang raja-raja
seorang imam-imam atau raja-raja dan imam-imam jangan suka mencari alasan saat menanggung penderitaan, saat mengalami sengsara karena salib, saat mengalami aniaya karena firman. Jangan suka berdalih dan jangan suka mencari alasan. Seperti mempelai perempuan di dalam Kidung pasal yang kedua. Mempelai laki-laki surga ada di depan pintu dan mengetuk pintu. Depan pintu dan mengetuk pintu rumah mempelai perempuan itu. Tetapi perempuan itu berkata, aku sudah membasuh kakiku dan aku sudah memakai baju tidur. Aku tidak mungkin lagi membuka pintu. Sehingga dia tidak mungkin lagi membuka pintu. Mempelai laki-laki sudah mengetuk pintu, tetapi dia tidak mau membuka pintu. Mempelai perempuan tidak mau membuka pintu dengan menggunakan dua alasan. Dia sudah membasuh kakinya dan mengganti pakaiannya. Itu saja alasannya. Sehingga dia tidak mau membuka pintu bagi mempelai laki-laki surga. Sehingga akhirnya mempelai laki-laki surga lenyap, meninggalkan pintu itu. Akhirnya dia bangun juga dan mencarinya, tetapi sudah tidak ada lagi. Di malam hari dia mencari, dia ditangkap oleh peronda-peronda dan dipukuli sampai setengah mati. Ini hanya karena menggunakan alasan. Tidak sedikit imam-imam, raja-raja yang sudah melayani menggunakan banyak alasan hanya karena sengsara salib. Paham sore itu? Puji Tuhan. Raja-raja dan imam-imam itu adalah suatu kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa. Raja-raja dan imam-imam mengalami kelepasan dan kemenangan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Camkanlah itu. Saya berharap kita banyak belajar kepada firman Tuhan, membuka hati selebar-lebarnya untuk firman Tuhan. Kita belajar banyak kepada firman Tuhan, supaya jangan terdapat lagi kesalahan dan kekeliruan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Kita membaca kembali Rut 1 ayat 19. Rut 1 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Ya, baca. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Iya. Ketika mereka masuk ke Betlehem, Iya. gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Terus. Dan perempuan-perempuan berkata, Iya. Naomi-kah itu? Iya. Kembali saya menyampaikan, Betlehem berbicara tentang rumah roti dan sengsara salib. Orang yang percaya tidak terhilang, kemudian akan dibangkitkan pada akhir zaman, sampai akhirnya memperoleh hidup kekal, hidup sampai selama-lamanya. Kemudian Betlehem juga adalah tanah Yehuda. Yehuda menuju raja-raja yang berkemenangan, yaitu memerintah sebagai raja di bumi. Tetapi kenyataannya, Naomi meninggalkan Betlehem, tanah Yehuda. Itulah sebabnya perempuan Betlehem bertanya, Naomi-kah itu? Itulah sebabnya perempuan Betlehem bertanya, Naomi-kah itu? Sehingga pada saat mereka kembali ke Betlehem, seluruh kota Betlehem gempar oleh karena mereka. Lalu timbullah pertanyaan-pertanyaan dari perempuan Betlehem.
dan berkata, Naomi kah itu? Kita sudah melihat Bethlehem adalah rumah roti dan sengsara salib, tetapi juga tanah Yehuda yang berbicara tentang raja-raja yang berkemenangan. Tapi sayang dia tinggalkan Bethlehem, tanah Yehuda. Kurang lebih 10 tahun lamanya. Itu sebabnya pada saat mereka kembali, seluruh Bethlehem gempar. Perempuan-perempuan Bethlehem bertanya, Naomi kah itu? Saya pun akan bertanya-tanya kepada seorang imam yang sudah jelas-jelas mengerti posisinya sebagai imam yang harus melakukan kehendak Allah Bapa, tetapi juga yang berbicara tentang kemenangan kelepasan terhadap dosa yang ditimbulkan oleh 3 seteru. Tetapi hanya karena sengsara salib dia harus tinggalkan ibadah dan pelayanan. Itu yang membuat saya bertanya-tanya. Sehingga pada saat mereka kembali ke Bethlehem, gemparlah seluruh Bethlehem. Lalu perempuan-perempuan Bethlehem bertanya, Naomi kah itu? Karena sudah pasti di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan pasti kita terhilang dan binasa. Kehidupan yang harusnya binasa lalu kembali ke Bethlehem, menggemparkan Bethlehem dan menimbulkan banyak pertanyaan. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah melihat Bethlehem rumah roti, juga sengsara salib, kuasanya tidak terhilang, dibangkitkan pada akhir zaman. Ada kesatuan dengan Tuhan, seperti Bapa dengan anak, anak dengan Bapa, kemudian memperoleh hidup yang kekal. Tetapi oleh karena sengsara salib, kelaparan yang terjadi di tanah Israel, dia tinggalkan di Bethlehem, mereka pergi ke Moab. Itu kan suatu tindakan yang bodoh. Dan penduduk Bethlehem otomatis berasumsi bahwa keluarga Elimelek telah terhilang. Tetapi 10 tahun kemudian kembali ke Bethlehem. Akhirnya gemparlah Bethlehem. Maka perempuan-perempuan Bethlehem bertanya, Naomi kah itu? Puji Tuhan. Itulah sehingga terjadi ayat 19, Rut 1 ayat 19. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita lihat Rut 1 ayat 20 sampai 21. Tetapi dia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Puji Tuhan. Lihat jawab Naomi kepada perempuan-perempuan Bethlehem. Jawab Naomi kepada perempuan-perempuan Bethlehem. Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Jawab Naomi kepada perempuan-perempuan Bethlehem. Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Alasan Naomi mengatakan itu ada 5. Alasan Naomi mengatakan itu ada 5. Satu, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. 2, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. 3,
karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. 4. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Yang kelima, ayat 13. Rut 1 ayat 13. Yang kelima, ayat 13. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Ya. Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Ya. Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Ya. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Dia sudah pernah mengucapkan hal yang pahit, menceritakan kepahitannya kepada Orpa dan Rut, kedua menantunya. Terus, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Nah, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Inilah alasannya sehingga ia mengatakan dirinya untuk disebut marah. Ya, amin saudaraku. Amin. Ya. Alasan Naomi mengatakan itu, satu, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. 2, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. 3, karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. 4, yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Yang kelima, pada ayat yang ke-13, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Puji Tuhan. Saudaraku, yang kelima ini, Naomi mengatakan hal itu saat ia menyuruh kedua menantunya Orpa dan Rut pulang ke Moab. Dengan 5 pernyataan ini menunjukkan bahwa Naomi adalah gambaran daripada gereja tua. Dengan 5 pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Naomi adalah gambaran daripada gereja Tuhan tua dengan pandangan yang lama. Dapat dipahami saudaraku? Amin. Iya. Dengan pengakuan atau dengan 5 pernyataan itu menunjukkan bahwa Naomi adalah gambaran daripada gereja tua dengan pandangannya yang lama. Lihat ciri-ciri dari gereja tua dengan pandangan yang lama. 1, menolak penyucian. Menolak penyucian dari pengajaran menolak penyucian dari pengajaran salib. 2, menyalahkan Tuhan dan sesama. 3, tidak mau mengoreksi kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan di dalam diri sendiri. Bukankah dia yang telah meninggalkan Tuhan? Lalu semua yang dia cintai, semua yang terkasih di dalam dirinya telah tiada. Elimelek suaminya meninggal. Tidak lama setelah berada di Moab, 10 tahun kemudian Mahlon dan Kilion, kedua anaknya juga meninggal dunia. Itu karena kesalahannya, itu karena kebodohannya. Tetapi gereja tua dengan pandangan yang lama menolak pengajaran salib yang bersifat penyucian, menyalahkan Tuhan dan sesama. 3, tidak mau mengoreksi kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan diri sendiri. Itulah keberadaan dari gereja tua dengan pandangan yang lama. Kita sudah lama yang ikut Tuhan, ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang sudah 15 tahun. Apakah semakin umur pengikutan kita semakin tua, apakah pandangan tetap dengan pandangan yang lama? Maka pengikutan dengan umur yang tua tetapi mempertahankan pandangan yang lama, maka dia tidak akan pernah melihat kekurangannya, dia tidak akan pernah mengoreksi kesalahannya, selain menyalahkan Tuhan dan sesama, serta menolak pengajaran salib yang bersifat penyucian. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ibrani pasal yang kelima ayat 11 sampai 14.
Ibrani pasal yang kelima, ayat 11 sampai dengan ayat 14, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Peringatan supaya jangan murtad. Ya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Ya. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Ya. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Lamban dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Terus, Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, ya, umur pengikutan di tengah ibadah sudah tua. Tapi pandangannya bagaimana? Terus, sudah seharusnya menjadi pengajar. ya, terus Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. pandangan lama. Terus, Dan kamu masih memerlukan susu, ya, bukan makanan keras. ya, Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ya, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Terus? Sebab ia adalah anak kecil. dia anak kecil saja. Terus, Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Terus? Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. puji Tuhan. Gereja tua dengan pandangan yang lama, lamban dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Lamban dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Pendeknya tidak dengar-dengaran. Sehingga tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sehingga tidak memahami ajaran tentang kebenaran, yaitu pengajaran salib yang mendewasakan kerohanian kita. Kalau seseorang lamban dalam hal mendengar, dia tidak akan pernah memahami ajaran tentang kebenaran, yaitu pengajaran salib yang mendewasakan rohani. Sekalipun umur pengikutannya sudah tua. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Matius pasal 9 ayat 16 sampai 17. Matius pasal 9 ayat 16 sampai 17, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut Ya. pada baju yang tua. Terus? Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu. Ya. Lalu makin besarlah koyaknya. Terus? Begitu pula anggur yang baru Ya. tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Terus? Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Terus? Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Gereja Tuhan, gereja tua dengan pandangan yang lama seperti baju yang tua dan kantong kulit yang tua. Gereja tua dan pandangan yang lama persis seperti baju yang tua dan kantong kulit yang tua. Strip pertama, baju yang tua menunjuk gereja tua yang tidak mengalami pengampunan dosa. Tidak mengalami pengampunan dosa. Strip yang kedua, kantong kulit yang tua menunjuk gereja tua yang tidak mengalami pembaharuan manusia batinnya. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Injil Lukas 15 ayat 25 sampai 30. Injil Lukas 15 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, Ya. ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ya. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, Ya. apa arti semuanya itu? Ya. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, Ya. dan ayahku telah menyembelih anak lembu tambun. Anak lembu tambun, korban dalam penyucian dosa. Terus? Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ya. Maka marahlah anak sulung itu, Oh, sangat marah. Terus? dan ia tidak mau masuk. Ya. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Terus? Tetapi ia menjawab ayahnya, Ya. katanya, Ya. telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, Bertahun-tahun. Ukuran dalam pelayanannya sudah tua. Bertahun-tahun. Terus? dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Ya. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Terus? Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa Ya. bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Puji Tuhan. Anak sulung adalah gambaran dari gereja tua dengan pandangan yang lama.
dengan pandangan yang lama, yaitu merasa diri lebih baik, lebih benar, dan lebih suci dari adiknya dan orang lain. Itu gereja tua dengan pandangan yang lama. Merasa diri lebih baik, lebih benar, lebih suci dari orang lain. Dia tidak menyadari kesalahannya, kekurangannya. Tidak mau mengoreksi kekurangan, tidak mau mengoreksi kesalahan yang terdapat di dalam dirinya. Sehingga dia berkata, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Ini berarti pelayanan dengan ukuran yang pelayanan dengan umur yang tua, tapi dengan pandangan yang lama. Apa buktinya? Dia merasa diri lebih baik, dia merasa diri lebih benar, dia merasa diri lebih suci dari orang lain. Inilah gereja tua dengan pandangan yang lama. Puji Tuhan. Ada tandanya dalam kehidupan sehari-hari, ada dua. Tandanya dalam kehidupan sehari-hari ada dua. Satu, tidak mau mengampuni atau tidak menerima kekurangan orang lain. Satu, tidak mau mengampuni atau tidak mau menerima kekurangan orang lain. Dua, tidak menghargai korban Kristus yang berkuasa untuk menyucikan dosa. Puji Tuhan. Saudaraku, ketika pengampunan terjadi, di situ ada sukacita. Tapi bagi dia itu asing sekali. Puji Tuhan. Saudaraku, terjadinya cinta mula-mula atau kasih mula-mula itu karena itu diawali dengan pertobatan. Ketika terjadi pertobatan, di situ akan terlihat kasih mula-mula. Kasih mula-mula luar biasa di dalam hal melayani Tuhan. Persis seperti Zerubabel. Di hadapan dia, gunung yang besar semua rata. Itu kasih mula-mula. Berkobar-kobar dalam hal melayani Tuhan. Tetapi itu pun tidak dihargai oleh anak yang sulung. Bukankah ada sukacita tadi? Ada bunyi seruling, tari-tarian dan sukacita. Oleh karena korban Kristus yang berkuasa menyucikan dosa. Itulah pertobatan dari seorang anak bungsu yang terhilang. Tapi itu pun dia tidak hargai. Tidak ada sukacita dalam hidupnya. Tidak mau menghargai korban Kristus yang berkuasa menyucikan dosa. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Bacalah ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Puji Tuhan. Kalau seandainya anak sulung ini dengan pandangan yang tulus, maka otomatis dia akan mengampuni kesalahan orang lain. Tetapi gereja anak sulung ini adalah gambaran dari gereja tua dengan pandangan yang lama. Senantiasa merasa diri lebih baik, lebih benar, lebih suci, sehingga dia tidak mengampuni dan tidak mengampuni orang lain. Tidak mau menerima kekurangan orang lain, selalu menceritakan kekurangan orang lain, termasuk kesalahan masa lalu dari anak bungsu waktu dia terhilang dan tersesat. Dia dikuasai oleh roh najis, berzina dengan pelacur-pelacur. Tapi darah Yesus sudah mengampuni, darah Yesus sudah menutupi dosanya. Yesus yang berkuasa atas hidup mati manusia, tetapi justru anak sulung tidak mau mengampuni karena merasa diri lebih baik, lebih benar, lebih suci. Inilah gereja tua dengan pandangan yang lama.
Paham saudaraku? Darah Yesus sudah tutup bungkus dosanya. Tapi anak sulung tidak mau menerima kekurangannya, karena dia hanyalah gereja tua dengan pandangan yang lama. Naomi pergi ke Moab. Lalu di dalam kesesatan itu, dia harus kehilangan orang-orang yang terkasih. Elimelek suaminya, Malon dan Kilon kedua anaknya, termasuk harta yang banyak di tangannya, semua raib. Kemudian dia kembali. Pada saat dia kembali ke Bethlehem, gemparlah Bethlehem, dan perempuan-perempuan Bethlehem bertanya, Naomi kah itu? Lalu Naomi menjawab, jangan panggil aku, jangan sebut aku Naomi, tetapi sebut aku Mara. Sebutan ini menunjukkan bahwa dia adalah gereja tua dengan pandangan yang lama. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, akibatnya saudaraku, akibatnya boleh baca kembali Injil Lukas pasal 15 ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Akibatnya, akibat pandangan yang lama dari gereja tua, satu, marah. Marah ini menunjuk kebencian. Amarahnya di sini adalah amarah tapi tanpa pengampunan. Itu menunjuk kebencian. Dua, tidak mau masuk. Dua, tidak mau masuk. Itu menunjuk pelayanan yang tidak berkenan. Itu menunjuk pelayanan yang tidak berkenan. Persis seperti nabi-nabi palsu yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 7. Mereka itu melakukan 3 perkara ajaib. 1, bernubuat. 2, mengusir setan. 3, mengadakan tanda-tanda heran. Dan 3 perkara itu mereka lakukan semuanya demi nama Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Mereka yang tadinya sudah ada di dalam, tetapi akhirnya keluar. Berarti pelayanan mereka tidak berkenan. Walaupun melakukan 3 perkara ajaib demi nama Tuhan. Hal yang sama, yang senada dengan 5 gadis yang bodoh. Sebetulnya sama seperti 5 gadis yang bijaksana. Pada dasarnya mereka hendak mengambil pelita untuk menyongsong mempelai laki-laki surga. Tetapi pada akhirnya 5 gadis yang bijaksana masuk ke dalam kerajaan surga, sedangkan 5 gadis yang bodoh, pintu tertutup bagi mereka. Tadinya sudah di dalam, tapi hanya di luar. Itu pelayanan yang tidak berkenan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang, mari kita bertanya kepada hati masing-masing, bagaimana pelayanan kita sampai sejauh ini di hadapan Tuhan. Masihkah dengan seperti Naomi? Tidak mau mengoreksi kesalahan, kekurangan-kekurangan di dalam diri sendiri. Selalu merasa diri benar, Tuhan yang salah. Akibatnya terlihat amarah. 1, 2, tidak mau masuk. Anak sulung itu sebetulnya dia berasal baru saja dari ladang. Baru saja pulang dari ladang. Puji Tuhan. Berarti dia seorang imam, berarti dia seorang pelayan. Tapi pelayanannya tidak berkenan. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan.
Jangan sampai kita akhirnya oleh karena pandangan yang lama kita tidak berkenan dan terhilang, binasa. Jangan sampai seperti itu, tidak masuk dalam kerajaan surga. Jangan seperti itu ya. Mari kita perhatikan jalan keluarnya. Matius pasal 2. Matius pasal 2. Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-6. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-6. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda. Ya, tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Berada di Bethlehem berarti tergembala dengan baik dan benar. Amin, saudaraku. Berada di Bethlehem berarti tergembala dengan baik dan benar. Puji Tuhan. Yohanes 10 ayat 2 sampai 4. Injil Yohanes 10 ayat 2 sampai 4. Injil Yohanes 10 ayat 2 sampai 4. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Gembala yang baik. Terus, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, dia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Puji Tuhan. Tergembala berarti satu, keadaan bila domba-domba tergembala dengan baik dan benar. Satu, dengar-dengaran. Satu, dengar-dengaran. Dasar kita melayani Tuhan adalah dengar-dengaran. Bukan karena kekuatan, kemampuan, bukan karena kecakapan kita, tapi dasar kita melayani Tuhan karena dengar-dengaran. Amin, saudaraku. Kalau melayani tetapi tidak dengar-dengaran, seringkali mendahului kehendak Tuhan. Tapi kalau domba-domba tergembala, yang keadaannya terlihat dengan jelas ada dua. Satu, dengar-dengaran. Dasar kita melayani adalah dengar-dengaran. Ini dasar yang baik, sehingga ibadah dan pelayanan kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Persis seperti Samuel yang masih kecil. Amin, saudara. Kemudian yang kedua, mengikuti gembala. Sejauh ini kita telah digembalakan oleh firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Ikuti saja geraknya pengajaran mempelai, kemana saja kita dibawa. Yang pasti geraknya pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel membawa kita masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Menjadi mempelai wanita Tuhan, berada dalam pesta nikah anak domba sebagai sasaran akhir dari ibadah pelayanan kita di atas muka bumi ini. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat kawanan domba yang tergembala dengan baik dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Boleh baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Pemungut cukai, orang-orang berdosa. Terus biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Terus maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, yang bersungut-sungut adalah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Terus ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Pemungut cukai dan orang berdosa. Terus lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Mendengar pernyataan orang Farisi dan ahli Taurat itu, Yesus berkata, terus, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, terus tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, terus dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Puji Tuhan. Intinya di sini, ketika 1 ekor domba terhilang, 99 ekor gembala itu meninggalkan 99 ekor di padang gurun. 99 ekor gembala itu meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, karena dia harus mencari, karena gembala itu harus mencari 1 domba yang
terhilang dan sesat. Saudaraku, meninggalkan 99 ekor di padang gurun memberi pengertian kepada kita bahwa 99 ekor kawanan domba ini adalah kawanan domba yang tergembala dan dapat dipercaya. Kalau tidak dapat dipercaya, tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi 99 ekor yang ditinggalkannya di padang gurun itu memberikan suatu pengertian kepada kita bahwa 99 ini adalah domba-domba yang tergembala dan sudah dewasa dan dapat dipercaya. Itu kalau tergembala dengan baik dan benar. Dalam Injil Yohanes, dengar-dengaran Injil Yohanes 10, 1, 2, mengikuti gembala. Di dalam Injil Yohanes pasal 15, yang ke-99 itu ditinggalkan. Berarti dapat dipercaya karena sudah dewasa. Karena sudah dewasa. Dipercaya karena sudah dewasa. Kalau kanak-kanak nanti lihat, tidak bisa dipercaya. Tapi kalau tergembala, ditinggalkan, berarti dapat dipercaya karena sudah dewasa rohani. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, lihat ciri-ciri kerohanian kalau tidak tergembala, persis seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Bersungut-sungut, merasa diri lebih baik, lebih benar dari pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa. Itu kalau tidak tergembala. Tapi kalau tergembala, dipercaya karena dewasa rohani. Kalau tidak tergembala, persis seperti kelakuan dari orang Farisi dan ahli Taurat, liar, bersungut-sungut. Orang bersungut-sungut itu liar sebetulnya. Dan Tuhan ingin menjangkau orang Farisi dan ahli Taurat yang bersungut-sungut tadi. Sehingga Tuhan memberitahukan perumpamaan ini, bahwa mereka seperti satu domba yang terhilang. Paham, saudaraku? Nah, tetapi di sini kita melihat 99 itu ditinggalkan, berarti dapat dipercaya karena dewasa rohani. 99 menunjuk kepada dua hal. 9 pertama menunjuk kepada 9 buah Roh Kudus. Menunjuk kepada 9 buah Roh Kudus. 9 yang kedua menunjuk kepada 9 karunia Roh Kudus. Amin, saudaraku. 9 yang pertama menunjuk 9 buah Roh Kudus. 9 yang kedua menunjuk kepada 9 karunia Roh Kudus. Kita lihat dulu 9 buah Roh Kudus di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, baca. Tetapi buah roh ialah kasih, 1,2, sukacita, damai sejahtera, 3, kesabaran, 4, kemurahan, 5, kebaikan, 6, kesetiaan, 7, kelemah lembutan, 8, penguasaan diri. 9. Terus tidak ada hukum yang menentang hal itu. Hidup di dalam 9 buah Roh Kudus atau memiliki 9 buah Roh Kudus, tidak ada hukum yang menentang. Hukum apa saja tidak dapat menentang dia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tidak ada hukum dan tidak ada satu hukum apapun di atas muka bumi ini yang dapat menentang orang-orang yang memiliki 9 buah Roh Kudus. Hukum apa saja tidak dapat ditentang. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Coba kalau dengan 15 tabiat daging di ayat 19 sampai dengan ayat 21 tadi. Ayat 19 sampai 21 itu tabiat daging. Ada 15.
Kalau seseorang hidup dengan 15 tabiat daging, banyak orang menentang, banyak orang yang menentang. Tetapi orang yang memiliki 9 buah Roh Kudus, tidak ada suatu hukum apapun yang menentang dia. Dari hukum apa saja di atas muka bumi, tidak bisa dia ditentang. Siapa yang bisa menentang? Kasih, 1, 2 sukacita, 3 damai sejahtera, 4 kesabaran, 5 kemurahan, 6 kebaikan, 7 kesetiaan, 8 kelemah lembutan, 9 penguasaan diri. Hukum apa yang bisa menentang itu? Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, itulah 9 yang pertama. 9 yang kedua, 9 karunia Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 19, di dalam 1 Korintus 12, maksud saya 1 Korintus 12. Boleh baca ayat 8 sampai dengan ayat 10. Agak cepat ya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. 1. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. 2. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. 3. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. 4. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. 5. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat. 6. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. 8. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. 9. Ada 9 ya, menafsirkan bahasa roh. Ada 9 karunia Roh Kudus. 1 berkata-kata dengan hikmat. 2 berkata-kata dengan pengetahuan. 3 karunia iman. 4 karunia menyembuhkan. 5 mengadakan mukjizat. 6 karunia bernubuat. 7 karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. 8 karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. 9 karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ayat 11 baca. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu Semuanya dan yang itu sama. dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, terus Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. jadi 9 karunia itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Sumbernya dari roh yang satu dan yang sama. Dan diberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus sesuai dengan kehendak Tuhan. Diberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Kalau 9 karunia sumbernya dari roh yang satu dan yang sama, maka otomatis saling melengkapi. Amin, saudaraku. Otomatis saling melengkapi. Di situ tidak akan terjadi pertentangan. Di situ tidak terjadi dualisme. Karena sumbernya dari roh yang satu dan yang sama. Keinginannya sama. Kepentingannya sama. Jadi saling melengkapi, saling menutupi. Tidak ada di situ cross, tidak ada sikut menyikut, tidak ada di situ pelayanan yang tumpang tindih. Saling mengerti, saling memahami, saling melengkapi. Kan itu perbuatan dewasa rohani toh. 99 dapat dipercaya dewasa rohani. Kalau tidak ditentang itu kan dewasa rohani toh. 9 buah Roh Kudus tidak ada yang menentang. Kalau ditentang kan itu menunjukkan bahwa dia anak-anak rohani toh. Seperti orang Farisi dan ahli Taurat bersungguh-sungguh kesukaannya hanyalah bertentangan saja dengan Tuhan Yesus Kristus. Dapat dipahami saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama. Jadi saling melengkapi. Untuk kepentingan bersama. Tidak ada di situ tumpang tindih. Jadi kalau sumbernya dari roh yang satu yang sama, tidak saling tolak menolak. Tidak ada pertentangan di situ, tapi saling melengkapi, saling memahami. Tidak ada yang tidak menjadi sandungan dan tidak tersandung, tidak menyakiti dan tidak mudah tersakiti. Itu dewasa.
Kalau mudah tersakiti itu belum dewasa. Walaupun mungkin tidak salah, tapi mudah tersakiti belum dewasa rohani. Mudah tersandung belum dewasa rohani. Mudah tersakiti belum dewasa rohani. Paham saudara? Tapi dewasa rohani sama seperti 99 kawanan domba yang ditinggalkan tadi di padang gurun. Berarti dipercaya dewasa rohani. 9 pertama itu menuju kepada 9 buah Roh Kudus. Tidak ada yang hukum manapun tidak ada yang menentang. Beda dengan 15 tabiat daging, ditentang oleh hukum-hukum yang ada di dunia ini. Nah, itu kan menunjukkan sifat kanak-kanak. Kalau ada pertentangan kan itu sifat kanak-kanak. Kemudian 9 yang kedua menuju kepada 9 karunia Roh Kudus. Saling melengkapi, saling memahami, tidak menjadi sandungan dan tidak mudah tersandung, tidak menyakiti dan tidak mudah tersakiti, walaupun sakit di tengah ibadah dan pelayanan. Itulah kedewasaan rohani. Amin saudara. Puji Tuhan. Ayo, yang sudah berada di tempat yang tinggi dan istimewa, jangan tinggalkan itu. Karena penduduk Betlehem tadi kita sudah melihat, ketika Rut dan Naomi kembali ke Betlehem, gemparlah Betlehem. Dalam suasana kegemparan, dalam suasana gempar, perempuan-perempuan Betlehem bertanya, Naomi kah itu? Mengapa? Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, binasa. Tapi kita sudah melihat salib dan kuasanya dibangkitkan, tidak terhilang dan dibangkitkan di akhir zaman. Kesimpulannya memperoleh hidup kekal. Namun setelah 10 tahun kemudian dia kembali, kurang lebih 10 tahun kemudian kembali ke Betlehem. Nah, itu yang membuat gempar. Karena penduduk Betlehem merasa bahwa Naomi sudah terhilang, sudah binasa. Tapi pada saat kembali, gemparlah Betlehem. Dan timbullah pertanyaan, Naomi kan itu? Tapi saat Naomi mendengar pernyataan itu, dia menjawab, jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara. Dengan alasan 5 tadi. Berarti kesimpulan dari 5 pernyataan Naomi ini menunjukkan bahwa Naomi adalah gereja tua dengan pandangan yang lama. Tapi Tuhan sudah memberi jalan keluar bagi kita semua. Dari Betlehem akan tampil seorang pemimpin menggembalakan umat Israel. Biarlah kita semua tergembala. Keadaan domba tergembala, 1, dengar-dengaran. 2, mengikuti gembala kemana saja kita dibawa. Lebih sempurna lagi di dalam Injil Lukas pasal 15. Domba-domba, yang 99 domba-domba itu ditinggalkannya di padang gurun, menunjukkan bahwa domba-domba itu tergembala, dapat dipercaya, dewasa rohani. Amin saudaraku. Tidak sumut-sumut seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Orang Farisi dan ahli Taurat. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir, Injil Lukas pasal yang ke-15. Ayat 5-7. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Inilah keadaan domba-domba tergembala, dipikul. Terus, dan setibanya di rumah, ya, ia memanggil sahabat-sahabat, ya, dan tetangga-tetangganya, ya, serta berkata kepada mereka, ya, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, ya, sebab dombaku yang hilang itu telah. Ada sukacita. Yang ketiga, yang ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena 1 orang berdosa yang bertobat, ya, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar tidak memerlukan pertobatan. Ya. Jadi
Kalau tergembala berarti satu, kalau tergembala ya, keuntungannya, dampak positif kalau tergembala dengan baik, satu, dipikul. Dipikul berarti Tuhan menanggung segala sesuatu, baik seluruh hidup kita, baik tubuh, jiwa dan roh, jasmani maupun rohani. Amin saudaraku. Yang kedua, ada sukacita. Ada sukacita. Yang ketiga, pertobatan berlangsung dari sehari ke sehari. Bertobat terus menerus. Jadi jangan saudara berpikir bertobat itu hanya satu kali. Bertobat itu harus terus menerus berlangsung. Setiap hari bertobat. Setiap hari bertobat. Kita membutuhkan darah Yesus. Amin saudaraku. Jadi tergembala, satu, dipikul. Tuhan bertanggung jawab atas hidup matinya kita, jasmani rohani. Dua, ada sukacita besar. Tiga, pertobatan berlangsung setiap hari. Tanda darah itu harus berlangsung setiap hari. Jadi jangan sampai hamba Tuhan berkata pertobatan hanya satu kali. Tidak. Dahulu memang dahulu kita dipanggil dari kegelapan, dan sekarang ada di dalam terang. Tetapi sekali waktu bisa juga jatuh dalam dosa dusta, pikiran kotor. Sebab itu pertobatan itu harus berlangsung terus menerus setiap hari. Itulah keadaan bila tergembala. Dipikul, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita dipikul oleh Tuhan. Yang kedua, ada sukacita. Yang ketiga, pertobatan itu terus berlangsung. Coba kalau kita tidak tergembala, tidak akan pernah terjadi pertobatan. Sehingga tergenapilah wahyu yang mengatakan yang jahat semakin jahat, yang suci semakin suci. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.